Apapun sama wartawan tuh ditulis gitu kan. Tapi terima kasih untuk rekan-rekan media. Mungkin kesalahan aku menggunakan bismillah ya, tapi ya namanya keceplosan gitu kan. Terus aku bilang kan rukun Islam gitu kan, rukun iman aku tuh lepas karena aku cobain babi gitu, dalam arti itu ya memang kalau kita paling nggak boleh kan memang makan babi dan berzina. Tapi itu memang ada kesalahan, kenapa kalau aku berzina sama makan babi aku expose, tapi aku tuh orangnya polos. Jadi memang aku jujur, aku pernah berzina dan aku pernah makan babi gitu. Tapi insya Allah habis ini memang bener-bener aku perbaiki diriku. Dan kebenaran ada orang ngajak aku umroh gitu kan. Siapa tahu aku lebih baik. Jadi gini maksudku, kalau aku salah tuh ngapain juga sih si orang ini ngelaporin aku ke polisi. Bisa aja dia tegur aku lewat DM, apa yang kamu lakukan tuh haram dan dosa. Misalnya kayak Gus Miftah, dia tegur aku lewat TikTok, ya udah gitu kan. Tapi ini orang pakai ngelaporin ke polisi lah, apalah. Maaf loh, banyak banget orang itu berzina di luar sana juga. Itu kan haram, kenapa nggak dilaporin juga? Bayangin, bahkan ada orang yang berzina beda agama juga kan, ibaratnya gitu loh. Jadi maksud aku tuh terlalu sensitif banget gitu loh kalau kesalahannya orang tuh sedikit-dikit penjara, sedikit-dikit penjara, sedikit-dikit lapor polisi. Semua manusia tuh punya kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik gitu kan. Kalau misalnya aku salah, pertama tidak ada unsur ajakan, aku tidak meminta orang untuk memakan babi loh. Yang kedua tidak ada kata menghinanya, di mana aku tidak mengata-ngatain agama itu, tidak gitu. Cuman ya memang negara kita adalah negara fanatik ya, pasti ini nggak tahu kedepannya akan gimana. Kalau Ahok dulu, Pak Ahok ya, kenapa dia sampai di penjara, itu pasti ada lawan politik yang besar. Nah kalau aku tuh, aku juga pasti kan ada juga kan yang akan berusaha memenjarakan gitu kan. Cuman unsurnya itu memang aku tidak ngata-ngatain Nabi Muhammad gitu kan, aku tidak ngata-ngatain. Nah ada salah satu wartawan yang harus tahu loh, kan aku bilang Ustadz juga berdosa, ada yang poligami dan lain-lain, karena ada netizen yang ngomong ke aku, ngata-ngatain aku pasti masuk neraka lah, aku disiksa lah, aku dicambuk. Ya aku jujur, ustadz itu pasti juga punya dosa gitu loh. Ibaratnya ustadz atau pendeta atau orang yang ngetop gitu, itu pasti ada juga. Setiap manusia itu kan pendosa gitu. Dan apa yang aku lakukan tuh memang salah gitu kan, aku akui, aku pakai bismillah gitu kan. Tapi kan bukan berarti aku tuh disumpahi juga aku masuk neraka lah. Itu tuh menurut aku juga tidak benar. Terus wartawan nulis Selina Mukherjee kelihatan santai, dan apa aku nggak santai, yang kenapa aku juga bingung kalau dibilang takut. Karena kalau ormas ya di Indonesia ini kan bahaya ya. Jadi ormas itu keroyokan gitu kan, itu agak membahayakan karena ada memang unsur sensitif. Tapi dibilang santai juga kan aku bingung juga, karena aku tuh makan babi tuh bukan aku telan ke mulutku loh. Aku tuh kerasa di gigi gue kayak penasaran, daripada aku mati penasaran. Dan setelah itu aku kembalikan ke yang punya warung. Jadi gini, aku punya cerita ya. Suatu ketika aku pernah di pesantren, ini cerita biar wartawan tuh tahu kenapa sih aku sampai segitunya hidupku tuh sampai, bukan aku bangga maksiat sih. Aku jujur aja ya, wartawan yang terhormat, aku tuh dulu adalah anak pesantren. Aku punya trauma berat ketika di pesantren. Aku pernah kayak dijotos ustadz gitu kan. Terus ditabokin gitu kan, sampai telingaku berdarah ketika aku jilbabnya, rambutku keluar gitu kan. Aku tuh kadang-kadang kayak, ini oknum loh ya, itu kadang-kadang aku kayak trauma banget gitu. Jadi aku tuh sebenarnya agama masih banyak mempelajari yang lebih baik. Jadi aku tidak pernah menghina. Sedangkan bapakku juga di kampung ustadz, orang yang tahu agama, aku tidak mungkin menghina muslim. Kalau aku menghina muslim, cowokku tuh kaya loh, ngasih aku harta selalu orang non muslim. Tapi aku tidak mau dibeli digadekan agamaku, dan aku tidak murtad sampai detik ini. Tapi memang aku mencari sebuah apa ya, sebuah, kalau agama itu apa sih namanya, jati diri gitu. Aku tidak mau beragama karena orang tuaku. Bahkan aku pernah masuk gereja karena mantan pacar aku Kristen. Aku pernah belajar Hindu, aku pernah belajar Buddha waktu di Sri Lanka. Sampai detik ini aku masih mempelajari Hindu, dan nenekku kandung sendiri pun orang Hindu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan agama, aku tuh cuman mau cerita, bukan membenarkan diriku loh. Aku tuh masih proses pembelajaran juga. Karena aku habis di jotos ustadz itu tadi tuh, aku masih kayak trauma. Bahkan masih kecil, keluarga aku tuh kan adalah lingkungan muslim yang paling fanatik. Aku pernah ada salah satu keluargaku yang pernah mau membakar aku loh. Bakar aku, terus aku dilempar sabit. Makanya sampai detik ini aku masih belajar, kenapa kok agama yang aku anut ini aku masih terus mencoba memperbaiki gitu. Dan ada beberapa orang yang baik menuntun aku, nggak menghujat kayak beberapa ustadz yang di TikTok dan lain-lain. Dia bener-bener ngechat aku, kalau mau dibawa kebaikan, aku bayarin kamu umroh loh, yang penting kamu beneran berbuat baik gitu. Aku seneng orang-orang kayak gitu. Jadi kalau makin kalian kasarin, kalau kalian makin kasarin aku, lapor polisi, itu tidak akan merubah orang menjadi yang lebih baik loh. Tapi orang ini benar-benar sampai ngebayarin aku umroh. Jangan pernah makan babi lagi. Kalau bisa,
nggak usah berzina juga, kamu nikah aja. Banyak hal-hal yang diajarkan yang sampai menyentuh hati aku gitu. Jadi kalau kalian hujat aku, lu pasti masuk neraka ya, lu biadab. Bayangin aku baca 12.000 komen tuh semuanya gituin. Orang itu ibaratnya batu ya, ini bukan aku pinter ngomong, semakin ditetesin air, dia tuh akan berlubang. Tapi kalau kalian ngomongnya ke polisi lah, kasar-kasar gitu, pasti ya ujung-ujungnya kan kita minta maaf. Tapi minta maaf itu aku tidak mau kalau tidak tulus dari hatiku. Merasa bersalah ada pasti ya, karena aduh pasti ini ada terlukai lah, karena namanya haram gitu. Tapi bukan berarti kan kalau kalian ngata-ngatain aku lah, menghina-hina, itu tuh malah justru nanti aku tuh nggak tulus gitu loh, nggak pengen berubah yang lebih baik. Bukan karena kamu kan udah gede gitu, nggak kayak gitu sih. Tapi coba orang-orang yang DM aku baik, udahlah nggak usah konten itu, pokoknya kamu tidak boleh mengulangi. Ya udah, aku janji gitu kan. Janji maksudnya aku tidak akan pernah mencampur adukan makan babi atau apa gitu. Kalaupun makan, mau makan harimau nggak boleh, astagfirullahaladzim. Itu tidak akan dikonten lah, intinya seperti itu. Tapi dia tuh menuntun aku dengan baik, tidak membuli aku di sosial media. Orang yang baik itu menurut aku, dia DM dengan baik, tidak harus di sosial media yang kayak ngehujat kayak gitu-gitu. Mana ada selebgram yang nggak salah? Banyak selebgram tuh macem-macem, ada yang telanjang di jalan lah, ada yang inilah jual menggadaikan keperawanan lah, ada yang macam-macam. Selebgram itu banyak hal lah. Ya mungkin karena segitu banyaknya konten sehari aku upload 50, nggak mungkin lah aku nggak kepleset salah gitu ya. Jadi rekan-rekan wartawan tuh apa aja yang aku upload kan suka di share, suka di ini, suka di itu ya. Aku berterima kasih karena wartawan lah yang bikin nama aku besar sampai detik ini. Cuman ya aku jujur lah, mungkin aku kepleset gitu loh, bukan bermaksud yang gimana-gimana. Tapi memang aku polos, aku tuh udah pernah berzina, aku udah pernah makan babi gitu. Harusnya memang mungkin aku nggak konten, tapi kan aku orangnya suka ceplas-ceplos. Orang bapak kosku aja dulu punya istri kan, agamais sekali loh, ini ada cerita. Dia tuh kalau di depan istrinya tuh ngaji terus atau apa, tapi pas istrinya nggak ada itu aku pernah disuruh masuk ke rumahnya dia, terus aku dipeluk, diajak ML gitu kan. Udah gitu kalau anak kos buat cowok dilempar uang, disobek, diusir. Jadi banyak-banyak hal tuh kadang aku bertanya-tanya, agama itu yang baik itu gimana ya. Karena di sekitarku tuh kayak membuat aku tuh suka bertanya-tanya. Nah, tapi kalau aku dituntun baik-baik, karena aku tuh orangnya sangat kritis gitu. Jadi kalau dijahatin, kayak ustadku pernah nabuk telingaku sampai berdarah gitu-gitu. Jadi apalagi sekarang netizen nyumpahin aku masuk neraka lah kayak gitu-gitu. Itu tuh bukannya aku tuh kayak gimana, aku tuh jadi kayak rasa takut loh untuk mendekati gitu. Jadi coba kalau kalian memang ustadz yang baik, harus tuntun yang baik lah. Kasih aja aku dalil, temuin baik-baik. Ini lapor polisi lah, menghujat lah, kamu masuk neraka. Apa bedanya gitu kamu sama aku, ustadz yang baik berdakwah Nabi Muhammad aja. Masa sih kalau Nabi Muhammad zamannya dulu ada polisi, masa begitu? Baginda Rasulullah aja ya, nih cerita gue, bahkan sama pelacur atau sama siapapun gak ada tuh yang sedikit-dikit lapor polisi. Umatnya ya dituntun secara baik, bahkan dilemparin kotoran loh. Masa sih kalian yang bener-bener ustadz, yang bener-bener ini ngomongnya, ya kalau cuma nyindir di TikTok nggak apa-apa, lapor polisi lah, kayak yang paling bener. Hidupnya kan nggak bener juga gitu. Aku masih menerima nasihat dengan baik, tapi nggak perlulah kasar-kasar kayak gitu kan. Dan aku juga punya mulut, masih bisa meminta maaf sama umat muslim. Misalnya aku bikin video maafin aku gitu-gitu, bisa lah. Tapi kalau dikasarin kayak gitu, dengan rasa trauma aku yang ustadku pernah mukul telingaku sampai berdarah, dikasar-kasari, disumpahin masuk neraka, itu buat aku sedih banget sih gitu. Gara-gara seekor babi aku dikatain orang yang satu umat sama aku sampai segitunya. Udahlah, aku cuma mau cerita ini, nggak tahu wartawan mau nulis apa lagi.